Mengawali pembahasan kali ini tentang populasi dan sampel pada mata kuliah penelitian kuantitatif, ada pertanyaan yang perlu dijawab, yaitu mengapa kita perlu untuk mempelajari dan memahami terkait konsep populasi dan sampel. Hai, saya Reskiani Masbakar, salam sejahtera buat kita semua. Kembali menjawab pertanyaan tadi bahwa untuk melaksanakan penelitian dengan baik, seorang peneliti harus memahami konsep ini, terutama juga untuk analisis data kuantitatif yang nantinya akan digunakan, dipengaruhi oleh teknik pengambilan sampel yang dilakukan. Pemahaman yang baik dari peneliti tentang sampling akan berdampak pada penentuan sampel mana yang akan diambil sehingga kekeliruan pada ketepatan data yang terkumpul tidak terjadi. Pada pembahasan tentang populasi dan sampel serta teknik sampling kali ini, terlebih dahulu saya mengemukakan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yaitu satu, pemahaman tentang konsep populasi dan sampel dari berbagai pendapat. Yang kedua, memahami berbagai teknik sampling, baik itu probability sampling maupun yang non-probability. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana contoh-contoh penerapannya dalam berbagai kondisi penelitian. Sebelum membahas tentang sampling atau sampel, kita mulai dulu dengan pengertian populasi. Penelitian dalam behavioral science seperti psikologi akan memulai pertanyaan umum tentang suatu kelompok tertentu dari individu. Sugiono tahun 2013 mengemukakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Purwanto tahun 2010 menekankan bahwa batas populasi bukanlah tempat dan waktu penelitian, tetapi karakteristik elemen atau individu populasi. Sebagai contoh, penelitian pertama, seorang peneliti ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kecurangan akademik di antara para mahasiswa. Penelitian yang kedua ingin mengetahui perbandingan jumlah waktu yang dihabiskan di kamar mandi antara laki-laki dan perempuan. Kalau kita lihat pada contoh penelitian pertama, peneliti tertarik pada kelompok mahasiswa dan pada penelitian kedua, peneliti ingin membandingkan antara kelompok laki-laki dengan kelompok perempuan. Sehingga dalam terminologi statistik, kelompok yang ingin diteliti oleh peneliti itulah yang disebut dengan populasi. Anda bisa bayangkan bahwa populasi dapat menjadi sangat luas. Sebagai contoh, yang ingin disasar adalah jumlah laki-laki di dunia. Seorang peneliti dapat menyederhanakan sehingga lebih spesifik atau dengan kata lain membatasi penelitiannya. Misalnya pada laki-laki pensiun di Indonesia. Populasi dapat bervariasi ukurannya dari yang paling luas ke yang sangat sedikit, tergantung pada bagaimana peneliti mendefinisikan populasi. Populasi penelitian tentunya harus dapat diidentifikasikan oleh peneliti sebagai langkah awal dan perlu diingat bahwa populasi tidak mesti harus terdiri dari manusia. Dapat juga berarti populasi animal, kucing, populasi perusahaan, populasi pabrik, atau apapun yang peneliti ingin pelajari. Dalam praktiknya, populasi memiliki karakteristik yang sangat luas. Nah,
Oleh karena populasi cenderung sangat luas, maka tidak memungkinkan bagi peneliti untuk menguji atau meneliti setiap individu dalam populasi. Dengan demikian, peneliti memilih yang lebih kecil, lebih mudah diperoleh dalam populasi, dan membatasi penelitiannya pada individu di kelompok tertentu. Inilah yang disebut dengan sampel. Sampel adalah sejumlah individu yang terpilih dari populasi dan tentunya representatif atau mewakili populasi. Bila kita melihat pada smart art di slide ini, kita melihat gambar yang di tengah mengilustrasikan bahwa sampel adalah sejumlah individu yang terpilih dari populasi. Sekali lagi tidak mesti individu ya, namun karena objek penelitian kita dalam bidang psikologi umumnya adalah manusia, maka saya memberikan contoh sampelnya adalah human. Sampel adalah individu yang terdiri dari populasi. Misalnya, studi dengan sampel 100 orang yang mengalami pengawasan pengobatan kolesterol tertentu. Maka dari pemilihan sampel tersebut, kemudian dipilih lagi yang terpilih untuk berpartisipasi pada penelitian. Individu yang berpartisipasi kemudian secara agregat dianalisis datanya. Ketika peneliti telah selesai menguji sampel yang ada, maka tujuan yang ingin diperoleh adalah generalisasi hasil pada populasi. Bahwa tujuan penelitian pada kuantitatif adalah bagaimana temuan tersebut dapat digeneralisasikan pada populasi dengan menggunakan sampel yang representatif. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan berlaku untuk populasi tersebut. Sehingga sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif atau mewakili karakteristik. Kita melangkah pada teknik sampling. Teknik sampling adalah cara menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif. Terdapat dua teknik sampling yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling merupakan pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur untuk dipilih menjadi sampel. Sebaliknya, non-probability sample tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur untuk dipilih menjadi sampel. Ini adalah kutipan dari buku Sugiono tahun 2013. Yang termasuk dalam probability salah satunya adalah simple random sampling. Teknik ini dinyatakan simple atau sederhana karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara random atau acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi ini. Bahwa setiap individu dalam populasi itu dinilai equal atau sejajar untuk dipilih menjadi sampel. Misalnya, peneliti ingin sampel mahasiswa yang berada di sekolah tertentu, maka daftar semua siswa di sekolah itu diperlukan, lalu kemudian dari daftar tersebut, siswa akan dipilih secara random.
Cara demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. Teknik ini dapat dipergunakan bila mana jumlah unit sampling di dalam suatu populasi tidak terlalu besar. Pada teknik ini, sampel dapat diperoleh melalui teknik pemilihan manual, seperti misalnya undian, ordinal, maupun tabel bilangan random. Ataupun dengan menggunakan komputer. Dengan menggunakan analisis random, komputer memilih secara acak. Yang kedua adalah stratified random sampling. Ini dilakukan ketika proporsi subgrup atau yang disebut dengan strata diketahui dalam populasi. Pemilihan sampel dilakukan pada masing-masing strata tersebut. Pada stratified random sampling terbagi atas dua, yaitu proportionate stratified random. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen, berbeda dengan simple random tadi. Selain tidak homogen, ciri yang berikutnya adalah berstrata secara proporsional. Pada slide ini, di gambar yang kedua, bisa kita lihat ilustrasi gambarnya bahwa populasinya memiliki ciri yang tidak homogen, tetapi terdapat beberapa strata atau subgrup. Namun, strata tersebut terjadi secara proporsional. Apa yang disebut dengan berstrata, misalnya latar belakang pendidikan, karyawan memiliki subgrup atau strata yaitu SMU, D3, S1, S2, S3. Ini berarti memiliki strata yang proporsional. Berbeda dengan proportionate stratified random, kalau yang berikutnya ini adalah disproportionate stratified random digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasinya berstrata tetapi kurang proporsional. Misalnya, bisa kita lihat pada ilustrasi contoh berikut. Populasi terdiri dari berbagai etnis. Ada ras Amerika, kulit putih, dan kulit hitam yang tidak sama jumlahnya antar strata. Ras Amerika 6 orang, kulit hitam 8 orang, dan kulit hitam 8 orang, dan kulit putih sebanyak 16 orang. Jadi populasinya berstrata, tapi tidak proporsional antara satu strata dengan strata lainnya. Lalu, bagaimana bila kondisi populasi tidak memiliki daftar anggota seperti orang-orang yang bekerja di agensi kesehatan? Situasi seperti itu dilakukanlah teknik yang disebut dengan cluster sampling. Teknik ini digunakan bila mana populasi tidak terdiri dari individu-individu, melainkan terdiri dari kelompok-kelompok individu atau klaster. Misalnya, pemilih pemilu di Indonesia. Untuk menentukan pemilih mana yang akan dijadikan sumber data, maka pengambilan sampelnya berdasarkan daerah populasi yang telah ditetapkan. Di Indonesia terdapat 27 provinsi dan sampelnya akan menggunakan 12 provinsi secara acak atau random. Dan perlu digarisbawahi karena pemilih pemilu di Indonesia terdiri dari berbagai strata, maka pengambilan sampelnya dilakukan stratified random sampling. Mari kita lihat contoh gambar yang ada di slide ini. Dari kota A, B, C, D, E, F, G, H, I adalah kota yang menjadi populasi. Kemudian, tahap pertama dipilih secara random kota mana saja yang menjadi sampel.
Dari tahap pertama ditentukan yang dijadikan sampel adalah hanya kota-kota A, kota C, kota D, kota F, dan kota G saja yang menjadi sampel daerah. Lalu langkah selanjutnya dari kelima kota tersebut adalah menentukan sampel individu di setiap kota-kota yang ada pada kota tahap pertama tersebut. Selanjutnya kita beralih pada non-probability sampling, yaitu ketika peneliti tidak memberikan peluang yang sama pada semua anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Yang termasuk dalam non-probability sampling, yang pertama adalah sampling sistematis. Adalah teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Bisa dalam bentuk ganjil saja atau genap saja. Jadi, dipilih tidak secara acak, tetapi sistematis. Seperti tadi bisa genap saja atau ganjil saja, atau ada interval tertentu atau kelipatan tertentu. Seperti pada contoh kotak populasi ada 40 orang, lalu diambillah secara sistematis yang sifatnya tidak acak atau non-probability. Sampel yang diambil hanya sampel dengan kelipatan 4 saja. Lalu yang kedua adalah sampling kuota. Teknik ini tidak memberikan peluang yang sama pada setiap sampel yang dipilih karena peneliti sudah menentukan jumlah kuota yang diinginkan. Pengumpulan data dilakukan langsung pada unit sampling. Setelah jatah kuota terpenuhi, maka pengumpulan data dihentikan. Purposive sampling juga termasuk dalam teknik non-probability karena sudah ditentukan sampel individu yang telah memenuhi kriteria dari peneliti. Jadi kata kuncinya dalam teknik ini adalah pemilihan sampel berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu dari peneliti. Misalnya, peneliti ingin menguji tentang kompetensi karyawan, maka sampel yang dipilih hanya karyawan yang memiliki skor tertentu pada penilaian kinerjanya. Jadi di sini skor tertentu pada penilaian kinerja itu termasuk dalam kriteria yang sudah ditentukan oleh peneliti. Berikutnya adalah sampling aksidental. Ini adalah teknik penentuan sampel berdasarkan aksidental atau kebetulan, yaitu siapa saja yang secara aksidental bertemu dengan peneliti dan dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang ditemui itu cocok sebagai sumber data. Misalnya penelitian tentang pendapat umum mengenai pemilu dengan mempergunakan setiap warga negara yang telah dewasa sebagai unit sampling. Peneliti mengumpulkan data langsung dari setiap orang-orang dewasa yang dijumpainya secara kebetulan sampai jumlah yang diharapkan terpenuhi. Yang termasuk dalam non-probability sampling lainnya adalah sampling jenuh. Sampling jenuh dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, sehingga semua anggota populasi dijadikan sampel. Misalnya, peneliti ingin meneliti pada karyawan marketing PT X
yang jumlah populasi karyawan marketingnya itu sedikit, hanya sekitar 25 orang. Maka yang dijadikan sampel adalah anggota populasinya yaitu 25 orang. Inilah, dengan kondisi seperti inilah dilakukan yang namanya sampling jenuh. Teknik sampling yang lain yang termasuk dalam non-probability adalah snowball sampling. Teknik ini dianalogikan seperti bola salju yang memilih sampel secara bergelinding, di mana mendapatkan responden baru berasal dari informasi responden sebelumnya, yang kemudian lama-kelamaan dari yang didapat hanya 1-2 orang, kemudian akhirnya didapatkan informasi dan terus-menerus hingga mendapatkan responden-responden berikutnya. Oke, demikian materi pembahasan terkait populasi dan juga teknik sampling kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.